Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Jaemin menghadiri pesta jamuan. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Jaemin yang sedang berada di taman. Jaemin berkata, rupanya tidak hanya sihir, dia pandai juga dalam berbisnis. Tidak disangka, dia mampu menaikkan bakatnya hingga level tertinggi. Tiba-tiba ada orang yang berkata, "Dengan siapa kamu berbicara?" Jaemin pun langsung mengeluarkan sihirnya dan mengarahkan ke orang tersebut. Ternyata orang yang berkata tadi adalah seorang wanita. Dia berkata, "Bagaimana bisa kamu melakukan itu secara tiba-tiba? Kalau begitu, mengapa kamu berbicara di belakangku dengan tiba-tiba juga? Melakukan sesuatu semacam itu kepada seorang wanita merupakan perbuatan yang tidak sopan. Justru seharusnya kamu merasa beruntung. Aku tidak sampai menusuk seorang wanita. Jadi, siapa dirimu? Bagaimana kamu bisa muncul di belakangku? Apa kamu penasaran tentang aku? Aku tidak begitu ingin memberitahumu karena kamu telah mengagetkanku tadi." Jaemin bergumam, menyebalkan. Padahal dari caranya yang secara penuh menutupi keberadaannya dariku, itu benar-benar menyebalkan. Jaemin berkata, "Aku tidak sedang dalam suasana hati untuk bermain-main seperti ini." Tiba-tiba Jaemin menembakkan sihir ke kaki si wanita. Wanita itu pun terkejut. Dia berkata, "Ini air, sihir kelas 2. Jika kamu tidak punya ketahanan sihir yang tinggi, sihir tadi dapat dengan mudah menembus kulitmu. Untuk anak kecil sepertimu, aku yakin kamu akan langsung tewas." Wanita itu bergumam, "Ada apa dengan dia? Apa dia sedang serius sekarang?" Jaemin berkata, "Apa kamu masih tidak mau menjawab?" Tidak. Aku mau memberikan jawaban kepadamu. Cepatlah dan jawab sebelum aku menembakkanmu lagi." "Aku Asvale. Vale? Keluarga Viscount Vale?" "Iya. Aku anak sulung dari keluarga Viscount Vale dan seorang spiritualis." Jaemin bergumam, spiritualis adalah merupakan sebuah istilah untuk mage yang telah membuat kontrak dengan spirit. Tidak begitu banyak spiritualis dalam benua ini. Keberadaan mereka diperlakukan sebagai bakat luar biasa dan dapat menerima gelar menjadi seorang baron. Tapi, apa benar gadis muda yang di depanku ini seorang spiritualis? Jadi dia mampu mendekatiku dari belakang tanpa membuat sedikit pun suara dengan spirit. Tapi ini mengejutkan. Dia terlihat seumuran denganku, tapi tidak aku sangka dia sudah jadi seorang spirit. Normalnya kamu akan berlatih untuk beradaptasi dengan alam di usia 10 tahun. Tapi wanita ini pasti seorang jenius yang kemampuan adaptasinya sudah jadi bawaan sejak lahir. Jika dia mulai latihan yang resmi, mungkin saja dia mampu membuat kontrak dengan Spirit King. Asvale berkata, "Bukankah seharusnya giliranmu yang memperkenalkan diri? Siapa kamu seenaknya menggunakan sihir berbahaya seperti tadi?" "Aku." "Itu benar. Memangnya aku sedang berbicara kepada siapa lagi?" Jaemin bergumam. Tidak disangka dia ingin menginterogasiku setelah dia memberitahukan identitasnya.
Sepertinya dia memiliki sifat yang tidak mau kalah. Namaku Jamin Walton dan aku penerus keluarga Walton. Senang bertemu denganmu, Aswale, ucap Jamin. Kita beralih ke sebuah tempat. Di sana ada ayah Jamin yang sedang menghajar seseorang. Ayah Jamin berkata, "Kubiarkan kelompok kalian pada awalnya, karena aku tidak tertarik, meskipun itu menyebalkan. Tapi ternyata kelompok kalian juga memiliki efek negatif di wilayahku ini. Beraninya kamu beroperasi dengan memperdagangkan manusia. Itu merupakan sesuatu yang tidak seharusnya kalian lakukan, kecuali jika kalian sudah gila atau sudah bosan hidup. Jadi aku rasa kalian ingin mati. Baiklah, kalau begitu aku akan mengabulkannya." "Aku mohon, jangan bunuh aku. Gantung dia besok." "Mengerti, Tuan. Persiapkan kereta kudanya. Aku ingin berangkat segera." "Siap, Tuan." Ayah Jamin pun mulai berjalan menuju ke tempat Konsimon. Di sisi lain ada seorang misterius yang sedang bersembunyi. Dia berkata, "Lival gagal. Persiapkan rencana plan B." Kita beralih ke tempat Jamin berada. Jamin berkata, "Hei, kenapa kamu masih mengikutiku? Faktanya bahwa ayahmu adalah pelayan ayahku, tapi tidak ada hubungannya dengan kita berdua. Tapi tetap saja, hentikan cara bicaramu yang formal itu. Aku akan kembali sekarang, jadi jangan ikuti aku." Tiba-tiba Aswale memegang tangan Jamin dan menahannya untuk pergi. Jamin berkata, "Kenapa kamu menggangguku sih? Ini pertama kalinya aku bertemu dengan seseorang seusiaku. Jadi aku ingin berteman denganmu." "Apa? Teman?" Jamin bergumam. "Aku tidak pernah menyangka kalau itu alasannya. Kenapa juga dia butuh teman? Aku mengerti kalau dia menginginkan seorang pelayan, tetapi itu bukan urusanku." Jamin berkata, "Cari yang lain saja, aku tidak butuh teman." Tiba-tiba ada orang lain yang memanggil Jamin. Ternyata yang memanggil Jamin adalah anak dari Konsimon. Jamin bergumam, "Rambut merah ini, dia pasti anak Konsimon." Jamin berkata, "Ada apa kamu memanggilku? Kamu berani sekali berbicara kurang ajar pada kakak kami. Apa kamu tahu siapa dia? Dia anak sulung Konsimon dan penerus keluarga Konsimon yang bernama Alpa. Bersik sekali kalian. Diam. Apa kamu baru saja merapalkan mantra kepada mereka? Jadi kamu tahu apa yang aku lakukan. Kelihatannya kamu sedikit lebih baik daripada anak-anak ini. Dasar bajingan sombong, apa kamu tidak sadar bahwa aku lebih tua darimu? Sudahlah, lupakan hal tidak penting itu. Langsung saja pada intinya, sebelum aku juga melakukan hal sama kepadamu. Kami tidak datang ke sini untuk mencari keributan. Aku hanya ingin mengobrol denganmu, itu saja. Tapi kamu luar biasa. Tidak disangka kamu bisa menggunakan mantra." Mendengar ocehanmu yang tidak berguna itu, sepertinya tidak ada lagi yang perlu didengar. Jadi, pergi sana. Apa kamu tidak tahu siapa aku? Tentu saja aku tahu. Kau anaknya Konsimon. Jadi, kamu sudah tahu. Aku ingin kamu dan aku akan menjadi inti para bangsawan di Geryon Barat di masa depan. Menurutmu bukankah lebih baik jika kita bekerja sama sejak saat kita masih muda? Aku tidak mau. Apa kamu baru saja menolak penawaranku? Anak ini benar-benar seenaknya.
Skill sihir rendahanmu itu akan kuhancurkan tanpa ampun. Jadi kamu memang sudah berencana untuk memaksaku sejak awal. Itu benar, walaupun aku harus mengubah sedikit rencanaku menggunakan sihir. Setidaknya dengan melakukannya akan membuatku jadi lebih mudah. Jimin bergumam, dasar anak bermuka dua, benar-benar menjijikkan. Kalian penasaran siapakah yang akan memenangkan pertarungan tersebut? Jadi, jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!